Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Ayuhal ahibba, ikhwani wa akhwati fillahi ta'ala, linwasila ma akhadna min dirasati kitab al-Jami' as-Sahih, faqad wasalna ila bab 30 min al-kitab. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab al-Jami' as-Sahih atau Sahih Bukhari. Kita memasuki bab ke-30, tidak terasa bab ke-30. Qala al-Imamu Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari fi jami'ihi, babun as-salatu minal iman, wa qaulullahi ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, yakni salatakum indal bait. Bab salat adalah bagian dari keimanan, dan firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yakni salatakum, yaitu salat kalian, indal baiti, di depan Ka'bah. Jadi indah itu bisa artinya di sisi, bisa artinya di depan. Jadi di sini Imam Bukhari ingin menjelaskan di Kitabul Iman bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Ayat ini punya konteks. Ya, ayat ini punya konteks, yaitu sebab apa ya, kita baca nanti sebabnya. Makanya kita fokus ya. Seandainya kita malam ini cuma dengar potongan ayat ini aja, alhamdulillah, udah bersyukur kita. Karena orang beriman itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathu imana, apabila dibacakan kepadanya ayat kami, imannya bertambah. Ya, kalau kita dapat tambah gaji ke-13 senang, ya, dapat uang senang. Kalau dapat bacaan Quran atau mendengarkan Quran atau tadabbur atau penjelas Al-Quran atau hadis mungkin nggak terlalu senang, karena nggak bisa untuk bayar cicilan. Inginnya kalau dapat tambahan duit senang banget itu, Pak. Nanti katanya gaji guru pun naikkan, tapi yang negeri doang. Yang swasta ya harap bersabar. Mari kita bangun bangsa Indonesia walaupun tidak kasih uang. Taib. Naam, barakallahu fikum. Jadi ayat itu punya penjelas. Apa penjelasnya? Ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya. Jadi intinya Sahih Bukhari itu, Pak, ayat hadis, kemudian penjelasannya. Karena itu memang inti dari syariat Islam. Nah, ilmu fikih, usul fikih, qawaid fikih, kemudian ilmu-ilmu yang lain itu berkhidmah kepada Al-Quran dan Sunnah tadi, usul tafsir semua. Nah, sekali lagi, ilmu bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk supaya kita mencapai pada satu kesempurnaan, walaupun kita nggak bisa sempurna. Jadi apapun sesungguhnya, kalau itu membuat kita takut kepada Allah kita makin bagus, dan didasari iman kepada Allah, itu ilmu yang bermanfaat. Kan nanti ada, Pak, dia neliti tentang laut, ahli laut, neliti tentang bumi, ahli geologi, neliti tentang antariksa, luar angkasa, lama-lama masuk Islam. Ya, lama-lama masuk Islam. Kenapa? Habis neliti terus dia dapat Al-Quran dari temannya kah, dari apa? Dia temui kok ada sentuhan antara ayat-ayat yang dia lihat, dia teliti dengan yang di sini, kok cocok, terkoneksi, ya, pas, kayak teko ketemu tutupnya atau panci ketemu tutupnya, gitu kira-kira. Iya, karena
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana. Nah, tapi sekali lagi itu kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca hadisnya. Hadisnya hadis ke-40. Ya, tidak terasa hadis ke-40. Mari kita dengarkan. Qala haddatsana Amr bin Khalidin. Qala haddatsana Zuhairun. Qala haddatsana Abu Ishaq anil Bara. Kata Imam Bukhari telah mengabarkan kepada kita guru kita Amr bin Khalid. Amr bin Khalid dari gurunya Zuhair. Zuhair dari gurunya Abu Ishaq. Abu Ishaq dari gurunya Bara. Bara dari gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada Amr, ada Zuhair, ada Abu Ishaq, ada Bara, 4 orang antara Imam Bukhari dengan Rasulullah. 4 orang namanya rubaiyat. Nanti paling tinggi 3 orang sulasiyat. Antara Imam Bukhari dengan Rasulullah cuma 3 laki-laki, 3 perawi. Itu sanadnya tinggi. Nah, kalau sanad bapak-bapak sekarang ke Rasulullah, bapak ngambil membaca Sahih Bukhari kemudian dikasih ijazah, sudah membaca ini sampai selesai, lebih bagus lagi paham. Nah, itu antara bapak dengan Rasulullah berapa? 20 lebih. 20 30. Nah, itu sanadur riwayat. Nanti anak cucu kita 100 tahun lagi tambah banyak lagi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Makanya dalam Sahih Bukhari juga nanti diterangkan ketika ada pembawa hoax nomor 1 yaitu Dajjal. Dajjal itu tukang hoax. Bahkan pengaruhnya itu global, internasional, ya, karena banyak modalnya ada itu, ya. Dia mengajak orang-orang Islam suruh nyembah dia, ngikutin dia, follow dia. Ternyata memang orang-orang itu ngajak supaya follow, ya nggak? DPR, calon legislatif juga ngajak supaya follow dia, pilih aku. Apalagi sekarang lagi rame banyak di pinggir jalan, Pak, ya. Apa? Cagup atau capati calon bupati, ini semuanya mengajak, ya. Tapi ujungnya apa? Ujungnya untuk mengabdi kepada Allah atau untuk kepada dirinya, itu saja. Silahkan, ya, ajak. Tapi ujungnya apa? Untuk kebaikan kah? Untuk kemakrufan atau untuk kesombongan atau untuk memanfaatkan saja? Tidak ada untuk Allahnya, nggak ada, ya rugi. Ya dia dapat senang aja di dunia sebentar. Jadi mengajak, Dajjal itu mengajak nanti datang ke Madinah, kemudian nanti ada orang di Madinah mengatakan kamu bukan Tuhan, ya, dia karena dia ngaku Tuhan, dan semua orang kebanyakan membenarkan dia. Apa kata orang pemuda ini? Anta Dajjalul ladzi haddatsana anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu. Kamu Dajjal sebagaimana yang Rasulullah kabarkan. Jadi sistem sanad ini, Pak, hadis terus sampai hari kiamat nanti. Enggak ada agama yang seserius itu. Cari Bapak sampai mati atau sampai hidup kembali. Cari agama yang seserius itu. Ya, walah, agama ini membuat kita terkebelakang. Enggak, yang buat terkebelakang itu kesombongan. Itu yang mencanggahkan, membentur-benturkan agama dengan ilmu pengetahuan. Itu yang membuat terkebelakang. Ya. Jadi itu akan terus ada. Sekali lagi, Bapak Ibu cari agama yang penganutnya serius seperti ini, mempertahankan ajarannya, bukan semau-maunya sendiri, ya. Cari agama-agama. Makanya kalau di barat itu, ya, secara umum ya di Eropa itu kan Kristen, ya, Katolik, Protestan. Tapi itu cuma kata-kata aja, aslinya mereka nggak pakai kebanyakan. Ketika dia mengkaji Islam udah ketemu, ini yang dia cari selama ini adanya di dalam Al-Quran, turunannya As-Sunnah, ya, harus berdua itu. Naam, alhamdulillah. Jadi kita beriman ini luar biasa, luar biasa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jadi Bara dari gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bara bin Azib. Bara ibn Azib, orang Ansor, Pak. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadima al-Madinah nazala ala ajdadihi aw qala akhwalihi.
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali datang ke Madinah, ya, datang dalam rangka apa Pak? Dalam rangka menyelamatkan agamanya. Ya, Nabi Muhammad tuh cinta banget sama Mekah Pak. Kaum muslimin orang Mekah juga cinta banget sama Mekah. Cuma karena menyelamatkan agamanya dia rela tinggalkan tanah airnya untuk supaya bisa menjalankan perintah Tuhannya. Jadi agama nomor satu. Nah, wah agama lagi. Enggak Pak. Ya itu sih mungkin gara-gara fakultas umum lebih banyak. Ya enggak ada masalah fakultas umum, guru umum, tapi tetap harus hatinya, ya nilai-nilai. Kalau kita umat Islam di bawah, insya Allah enggak akan dipertentangkan agama dengan itu, ya, dengan ilmu pengetahuan yang lain. Jadi Nabi ketika datang ke Madinah, ya itu mampir, ya, atau nginep di tempat ajdadihi, kakek-kakeknya. Kok kakeknya banyak, maksudnya apa? Ya anu lah Pak, kerabat-kerabatnya, ya, atau akhwalihi, paman-pamannya. Ini maksudnya gimana sih? Rawinya Pak kakek-kakeknya atau paman-pamannya? Jawabannya dua-duanya betul, karena kakek-kakeknya Nabi itu bukan kakek langsung, sebetulnya kakek yang di atas gitu, ya. Paman-pamannya bukan paman langsung, tapi pamannya yang setingkat sama kakek gitu, saudaranya kakek gitu. Kok bisa begitu? Iya, gini ceritanya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu keturunannya Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Nah, yang Bapak ingat yang ini, Muhammad bin Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Nah, ini yang Bapak ingat, Hashim. Salah satu kakek Nabi Muhammad SAW. Kakek keberapa itu? Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Kakek kedua ya. Kakeknya Nabi Hashim. Nah, kakeknya Nabi Hashim itu nikah sama cewek Ansor, belum ada istilah Ansor, nikah sama perempuan dari kalangan Khazraj, salah satu penduduk lama Yasrib, ya, salah satu penduduk Yasrib. Jadi di Madinah Nabi SAW dulu kakek moyangnya itu orang Aus sama Khazraj. Aus sama Khazraj itu dua saudara, tapi masing-masing jadi keluarga besar Pak, ya, jadi keluarga besar, ya kayak kerajaan mungkin ya. Kalau dulu kerajaan Pasir luas banget tanahnya, raja ya, keturunannya banyak, raja Jawa, siapa raja Jawa, raja Pasir, raja Bugis, ya, termasuk Nabi Ibrahim pun keturunannya banyak. Jadi masing-masing punya kelompok, ya, yang dari jalur Ishak ada, yang dari jalur Ismail, ya. Nah, Muhammad itu jadi ya, asal mulanya kan sekali lagi dunia itu dipenuhi sama dulunya ya keluarga aja, ya, Masjidil Haram juga asalnya kan punya keluarga juga itu ya enggak, ya, Nabi Ismail sama ibunya jadi besar sampai Quraisy jadi kelompok sendiri. Nah, di Yasrib itu ada Aus sama Khazraj. Nah, Hashim itu nikah sama perempuan dari kalangan Khazraj, Salma bintu Amr. Nah, jadi Hashim nikah sama perempuan orang Yasrib. Nah, dari situ makanya ada hubungan kerabatnya itu dulu kakeknya Nabi beristri, ya, orang Madinah. Jadi hubungan saudaranya dari pihak ibu, gitu ya. Kalau saudara bapak itu yang laki-laki namanya apa? Ammun. Saudara bapak yang laki-laki Ammun. Kalau saudara bapak yang perempuan apa namanya? Amatun. Tapi kalau dari ibu, saudaranya ibu, ya, saudaranya ibu itu
kholun. Ya, kholun. Jadi orang Arab membedakan paman. Paman itu ada yang dari pihak bapak, ada yang dari pihak ibu. Nyebutnya aja. Kalau bahasa Indonesia kan sama paman, paman sama aja. Kalau orang Arab bedain. Kalau saudaranya ibu kholun. Kalau saudaranya bapak amun. Sebutnya paman juga, cuma beda sebutan. Nah, Nabi itu dapat kok bisa jadi berkerabat sama orang Khazraj ya karena dari dulu bapak maksudnya kakeknya nikah sama Salma. Nah, Salma kan punya saudara laki-laki banyak. Nah, itu. Jadi kakek kan kayak bapak, Pak. Kakek itu kayak bapak. Nah, kakek itu kayak bapak. Nah, jadi saudara-saudaranya Salma itu jadi kayak paman-pamannya Nabi, paman. Nah, gitu. Jadi Nabi berhijrah terus tinggal di tempat kakek-kakeknya, yaitu maksudnya paman-pamannya, yaitu maksudnya gitu. Jadi nggak ada masalah. Ya, Nabi ketika di Madinah datang itu sudah saya jelaskan ya. Semua orang Madinah ingin menyambut Nabi. Ya, tetapi kan tidak mungkin Nabi tinggal di banyak. Nabi akhirnya tinggal ya di sini yang masih ada hubungan kerabat di tempatnya orang Khazraj dari Bani Najjar. Bani Najjar. Nah, makanya Nabi SAW tinggalnya di Abu Ayyub Al-Ansori, rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi Nabi tinggal di situ ya. Nabi datang, Pak, dari Mekah Madinah itu jalan kaki naik unta, Nabi Muhammad hijrah berdua atau bertiga, Pak? Hijrah berdua atau bertiga? Bertiga. Berempat sama unta satu. Ya. Nah, itu 1 minggu, Pak. 1 minggu 7 hari, bisa dibulatkan 8 hari dari Mekah Madinah. Ya, karena jalurnya itu jalur tikus kalau kita, Pak, bukan jalur utama. Ini kan jalur ke Penajam, lurus saja terus malam-malam ya. Lurus saja ke Penajam. Enak. Mungkin ada jalur yang lebih cepat jalur itu, tapi yang tahu jarang. Makanya Nabi SAW nyewa guide, tour leader, nyewa penunjuk jalan bukan orang Islam, Pak, yang ahli. Abdullah bin Uraikid itu orang musyrik. Nah, jadi sejak zaman Nabi orang-orang non Islam itu terbagi dua secara umum, orang non Islam, orang musyrik atau orang apa di luar Islam yang tidak memusuhi Islam. Hidup sama-sama, makan sama-sama, bahkan kerja bareng gitu. Nggak ada masalah ya, tapi bukan mengatakan agama kita sama, enggak, masing-masing dengan itunya, tapi baik aja. Nah, satu kayak Quraisy itu, kebanyakan Quraisy ya, beda agama memerangi dan memusuhi Islam ya, termasuk guide-nya, penunjuk jalannya yang tahu jalan tikus itu orang musyrik, Abdullah ibn Uraikid. Nah, itu dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq, jadi dia cari jalan yang enggak diketahui manusia. Itu juga bagian dari perjuangan, Pak. Jangan polos-polos amat berjuang, harus pinter, punya strategi seperti itu ya. Jadi datang nanti di Kuba 4 hari, nanti keluar dari Kuba. Nah, di Kuba juga nginep di rumahnya Kulsum, orang Kuba ya. Kuba Madinah, Pak, bukan Kubanya Amerika, Fidel Castro. Sama-sama Kuba ya. Di situ 4 hari di situ, kemudian keluar nanti sholat Jumat. Nah, itu dibuat masjid, jadi masjid Jumat. Nah, di situ sekitar 40 orang. Itu dalil sebagian ulama Syafi'i bahwa sholat Jumat itu harus 40, kalau enggak usah ya. Nah, itu nggak apa-apa lah, tapi secara umum mengambil kejadian itu. Jadi keluar dari Kuba di satu tempat, Jumatan pertama di situ, sekarang jadi masjid Jumat. Nah, baru datang ke Madinah. Nah, datang ke Madinah nginep di tempatnya Khalid bin Zaid atau dikenal dengan Abu Ayyub Al-Ansori, yaitu dari kalangan Bani Najjar ini. Nah, ya, jadi tinggal di situ. Berapa lama, Pak, Nabi Muhammad tinggal di situ? Di rumahnya orang, bukan ngontrak ya, dikasih gratis. Kalau ngontrak kan bayar. Nah, jadi Nabi Muhammad nginep di rumah orang, tapi ada hubungan kerabat jauh-jauh dulu ya, selama 7 bulan. Wah, gini, Pak, kita nginep 4 hari 5 hari itu udah nggak enak sama orang. Ya nggak? Ya nggak? Bapak nginep di tempat orang kan nggak enak, malulah ya Bapak masa makan doang nggak mau cuci piring. Ya perasaan udah nggak enak. Tapi gimana, Rasulullah ini perjuangan dan sahabat pun ikhlas
Nah itu memang kita harus begitu. Jadi Rasul tinggal di rumah Abu Ayyub 7 bulan, lama juga, belum punya rumah. Ngurus apa di situ? Ngurus persiapan. Ya, nah tinggal di situ selama 7 bulan. Kemudian nanti sambil membangun masjid. Jadi Nabi buat masjid dulu, baru buat rumahnya. Nah, satu paket yang sama-sama ya. Ya, jadi tinggal di kalangan Bani Najjar. Kemudian, nah, wa annahu shallaq qibala Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Ya, ketika Nabi di Madinah, semenjak datang di Madinah, semenjak di Kuba belum buat masjid, dan sudah buat masjid, Nabi sholatnya itu menghadap Masjidil Aqsa selama 16 bulan atau 17 syahran atau 17 bulan. Lupa ini Barok bin Azib tuh lupa 16 atau 17. Bisa ini Pak diteliti lagi tuh bisa. Ya, nanti dicocokkan dengan data-data yang lain, bisa 16 atau 17 bulan. Masih bisa diteliti. Ya, tapi kan perlu waktu meneliti itu. Intinya sih kurang lebih begitu kata Barok. Jadi selama 16 bulan atau 17 bulan Nabi itu sholatnya di Madinah menghadapnya Baitul Maqdis kiblatnya. Nah, jadi kalau Bapak umroh atau haji kan sholat di Masjid Nabawi Pak, menghadap mana itu sekarang? Orang-orang itu orang yang sekarang lagi sholat Bapak lihat di TV itu kan sholat ya di Masjid Nabawi, menghadap mana itu Pak arahnya? Utara. Ada utara. Dulunya nggak ngadap utara. Selama 1 tahun, 1 tahun berapa berarti? 1 tahun 4 bulan ya. Lama juga Pak ya. 1 tahun 4 bulan atau 1 tahun berapa ini? Kalau 17 5 bulan. 1 tahun 5 bulan atau menghadapnya ke Palestina. Jadi yang sekarang tempatnya ibu-ibu, ya kalau gini lah, anggap aja sana itu utara, dulu kiblatnya di sono, tempat imam tuh di sana deket jalan gitu ya. Terus Masjid Nabawi itu awal-awal buat tuh enggak besar kayak gini Pak, cuma 20 kali 30 meter aja Pak, dikit aja, kuburan lagi asalnya. Jadi Masjid Nabawi yang kita bahas itu asalnya kuburan orang musyrik, kebun kurma yang ada kuburannya ya. Wah kalau begitu boleh dong buat masjid di atas kuburan atau ngubur mayat di masjid. Nggak boleh, haram, hadisnya banyak, Rasulullah melarang itu. Makanya sebelum membuat masjid Rasulullah perintahkan kuburannya digali dulu, karena kuburan orang musyrik, dipindahkan tulang-tulangnya ke tempat lain baru buat masjid, seperti itu. Nah sekarang ada ya yang ada kuburannya masjid, atau masjid ada kuburannya. Nah ala kulli hal, mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita, amin. Taib. Jadi 17 bulan atau 16 bulan, 1 tahun 4 bulan atau 1 tahun 5 bulan, lama juga. Jadi menghadap sono Baitul Maqdis. Wa kana yujibuhu an takuna qiblatuhu qibalal baiti. Dan Nabi itu suka kiblatnya menghadap Ka'bah, sebagaimana waktu di Mekah. Waktu di Mekah Nabi itu sholatnya menghadap Ka'bah. Ya. Jadi sholat itu Allah perintahkan ketika Nabi belum hijrah dan kaum muslimin sudah sholat. Ya, padahal ayat perintah wudu belum turun, Pak. Ayat perintah wudu itu belum turun di Mekah, turunnya belakangan. Nah, makanya nanti ini dicatat Pak ya. Ada ayat Quran turunnya belakangan sebagai penguatan saja. Sebelumnya udah diajarkan sama Nabi. Makanya kita jangan pakai Quran toh, tetap harus pakai sunnah. Begitu. Ya. Jadi ayat kalau perintah sholat ada sudah di Mekah udah sholat. Tapi ayat perintah wudu, tata cara wudu belakangan. Nah jadi kadang-kadang ayat turun itu penegasan saja dan penguatan dari apa yang sudah dilaksanakan. Bukan berarti kalau begitu nggak wudu dulu kaum muslimin. Rasulullah di Mekah. Nah ketika Nabi di Mekah dapat perintah sholat tuh sholatnya ngadap Ka'bah. Nah ini Ka'bah Pak ya. Kamera. Nah tapi ngadap Ka'bah terus mana ya?
Mana Hajar Aswad? Nah, ini katakanlah ini Hajar Aswad, ini Hajar Aswad, ini rukun Yamani. Rukun Yamani karena menghadap Yaman. Ini Hajar Aswad, ini Syam, rukun Syami, pojok yang menghadap Syam. Jadi ke arah apa? Selatan. Nah, ini. Jadi Nabi ketika sholat menghadap Ka'bah juga menghadap Palestina, Masjidil Aqsa. Jadi tetap menghadap Ka'bah begitu. Walaupun arahnya ke Baitul Maqdis begitu. Sampai di Madinah Allah perintahkan kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, nggak ada Ka'bahnya. Nggak ada Ka'bahnya, tapi Nabi itu bukan tidak terima dengan syariat, cuma Nabi itu ingin yang lebih afdol gitu. Coba ke Ka'bah aja. Kenapa? Karena kalau menghadap Baitul Maqdis kita kena ujiannya lebih berat. Karena ada orang Yahudi di Madinah. Jadi Yahudi itu ada yang di Madinah, ada yang di luar Madinah atau di sekitar Madinah. Tapi kok bisa ada orang Yahudi di Madinah dan di sekitar Madinah? Nah, itu nanti pembahasannya panjang lagi. Jadi orang Yahudi itu ada di Madinah, Pak. Madinah yang kalau Bapak ke sana itu bukan karena cari makan aja. Kok bisa nongkrong di situ lama sampai buat rumah sampai maju? Nah, itu ada sebabnya. Ya karena mau nunggu Nabi Muhammad. Nabinya udah datang, dicuekin. Bukan dicuekin lagi, mau dibunuh. La ilaha illallah. Nah, itu panjang kisahnya, nanti aja cerita itu. Baik. Nah, jadi Nabi ingin sekali sholatnya ngadap Ka'bah. Kenapa? Satu, Ka'bah itu tertua, rumah ibadah pertama kali di atas muka bumi. Bumi kan Allah ciptakan untuk kita beribadah. Nah, rumah ibadah pertama kali itu Ka'bah itu. Ya, di zaman Nabi Nuh kena banjir, hancur, diangkat lagi. Nah, nanti Nabi Ibrahim yang mengangkat kembali kuwaitnya. Jadi tempatnya sudah Allah kasih tahu. Seperti itu. Nah, Muhammad ingin supaya lebih sentral gitu, Pak. Lebih sentral karena subhanallah ya. Jadi memang Pak, Mekah itu kalau di globe itu paling tengah, Pak. Betul-betul paling tengah. Jadi kalau Bapak nanti baca ayat Quran tentang perpindahan kiblat itu sebelumnya diawali bahwa umat Islam itu umatan wasato, umat paling tengah. Kiblatnya juga paling tengah memang. Ya. Jadi paling mantap biasanya kan tengah itu paling dijaga kalau paling tengah itu. Ya. Pinggir-pinggir keserempet itu kalau jalan-jalan pinggir keserempet truk. Ya. Tengah itu ala kulli hal ummatan wasata. Nah, kemudian kita lanjut wa annahu shalla wala salatin sholaha salatal asar. Nah, kapan pertama kali Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah selama 16 bulan atau 17 bulan setelah itu baru berpindah ke Masjidil Haram. Salat apa pertama kali salat menghadap Masjidil Haram? Salat asar. Nah, itu ketika Nabi salat asar. Nah, wa shalla ma'ahu qaumun. Kemudian berapa menit lagi ini? Mas Udi. 20. Wah, masih banyak. Sudah capek tapi biasanya kekurangan waktu. Nah, wa shalla ma'ahu qaumun. Ada yang ikut Nabi salat. Nah, jadi ketika turun perintah menghadap Masjidil Haram, Nabi Muhammad sholat perdana menghadap Masjidil Haram. Menurut riwayat ini, riwayat Bukhari, Imam Bukhari memilih riwayat ini berarti menurut dia ini kuat. Jadi pas sholat asar. Jadi perintah berarti turunnya sebelum sholat asar. Nah, setelah ada jamaah yang sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi sholat asar, fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah sholat asar kan, dia pulang. Famarra ala ahli masjidin wa hum raqi'un. Kemudian yang udah sholat ini ngelewatin, pas mau pulang ngelewatin masjid. Ya, jadi di zaman Nabi masjid bukan Masjid Nabawi aja, banyak masjid-masjid juga. Ya, terus ngelewatin masjid. Kemudian mereka masih pada ruku. Nah, terus apa? Ya, pas mereka ruku, apa yang dilakukan oleh orang ini, Pak? Teriak, Pak.
orang lagi sholat diajak ngomong, padahal aslinya tidak boleh ngajak ngomong orang sholat tuh tidak boleh. Tapi ini ada keperluan. Nah ini Pak ya, Bapak ngelihat orang sholat kiblatnya salah, Bapak teriakin aja, Pak C, salah kiblat kau. Jono, kiblatmu salah John. Wah kemana dia, tambah bingung dia. Ya kalau dia bingung, Bapak bantu putarkan badannya, boleh tuh, nggak apa-apa Pak. Oke. Nah jadi pas mereka lagi sholat, orang ini ngomong, teriak, asyhadu billah, aku bersaksi dengan nama Allah, laqad sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Aku loh udah sholat bersama Nabi menghadapnya Ka'bah, enggak menghadap Baitul Maqdis. Itu kan ngobrol sama siapa Pak? Ngobrol sama orang lagi ruku. Karena sekarang ketika ajaran udah datang, ya harus dilaksanakan ajaran terbaru. Harus dilaksanakan ajaran terbaru. Nah itu semangatnya sahabat tuh, udah terdidik memang Pak. Dapat ilmu sampaikan, dapat ilmu sampaikan. Makanya kata Rasulullah, liyubalik syahid minkumul ghaib. Yang hadir nge-share ke dia yang nggak hadir. Ayo, jangan malas. Supaya apa? Supaya hidup ilmu itu hidup, syariat itu hidup. Nah makanya ini termasuk praktek nyata. Ya, setelah sahabat ini ngomong begitu, fadaru kamahum kibalal bait. Pas lagi sholat, lagi ruku, mereka mutar, balik kanan maju jalan, enggak sih, balik kanan aja, nggak usah maju, balik kanan mutar. Ya tadinya menghadap utara, tadinya menghadap selatan, jadi menghadap utara. Kira-kira balik kanan atau balik kiri saya nggak tahu Pak. Yang pasti harus satu arah, kalau nggak tabrakan nanti. Ya nggak? Kalau mutarnya aku mau lewat jalur kanan, yang ini lewat jalur kiri, nanti kepalanya kejadu. Ya nggak tahu lah, pokoknya sahabat intinya muterin badannya, entah itu balik kanan, kalau ada paskibraka balik kanan ya, kalau mau bubar balik kanan, bubar jalan, mana boleh balik kiri, diketawain. Nah itu bagus ya, yang kanan-kanan dulu. Paskibraka ada adab Islamnya dikit-dikit. Ya kanan ya, termasuk Nabi kalau selesai sholat itu pas mau pulang ke arah mana, ke arah kiri atau ke arah kanan, itu ada riwayatnya. Nah itu ada dua-duanya, guys, ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah kemudian, nah ini penting, fadaru kamahum kibalal bait. Ini Pak, sahabat itu Masya Allah Pak, itu masyarakatnya itu bagus Pak, nggak saling curiga, saling percaya, karena Masya Allah itu tatanannya masih bagus Pak. Jadi ketika ada kata-kata begitu yang ngomong tuh satu orang aja, terus nggak tahu mukanya lagi, suaranya siapa itu juga mungkin masih apa, cuma karena subhanallah sahabat udah mungkin familiar, terus waktu itu sistemnya juga bagus, nggak sembarangan semua orang ngomong agama kacau balau, jadi percaya aja. Nah ini dalil bahwa kabar satu orang yang penting udah teruji dan udah lingkungannya itu udah mengetahui nggak dusta, boleh diamalkan. Jadi khobar wahid, kabar satu orang ya seperti itu. Kayak orang adzan, yang adzan satu aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang lain sholat. Padahal cuma satu aja yang teriak, nggak semua harus, wah itu satu orang kurang, saya mau adzan lagi 10 orang biar mantap. Oh tidak bisa, satu cukup. Nah, dulu Pak sebelum Arab Saudi mengambil alih ya Mekah ya, dulu kan Turki Utsmani Pak, Turki Utsmani ya, terus Ashraf ya, sekarang pindah ke Jordan. Saking Masya Allah Pak kaum muslimin itu, tapi adzannya sampai 4 kali Pak di Masjidil Haram itu Pak, adzannya harus 4 kali. Saking ta'assub fikihnya itu, belajar fikih bagus, ta'assub itu nggak bagus. Bayangin Pak, adzan harus 4 kali. Hanafi dulu, habis itu Syafi'i, habis itu Hambali, yang paling kecil belakangan Maliki. Ya Allah, kamu kunut jangan sholat sama yang kunut, kamu nggak kunut jangan sholat sama yang kunut. Wah, pokoknya keras banget waktu itu. Nah itu diperbaharui oleh, itu salah satu kebaikannya Arab Saudi. Ya tapi ya ada aja Pak, sampai sekarang jamaah umroh ke sana ke Mekah nggak mau sholat Wahabi katanya, sholat di rumah. Astagfirullahaladzim, kasihan kadang-kadang Pak. Ya belajar dulu. Ya tapi nggak apa-apa lah, namanya juga belum tahu. Kadang-kadang kita itu dengar-dengar aja, nggak mau bertanya dulu atau menggali dulu, kesian. Ala kulli hal.
sedih juga sih ya, tapi karena nggak tahu lah namanya juga seperti itu. Intinya kaum muslimin harus saling mendengarkan satu dengan yang lain, jangan gampang terhasut gitu aja. Umat Islam harus cerdas dikit, nggak usah banyak-banyak lah, dikit aja. Jangan gampang terhasut, jangan gampang curiga kalau sesama umat Islam. Pelajari dulu, ingatkan, luruskan kalau keliru, tapi tetap dia saudara se-Islam. Kalau keliru hukum, tidak apa-apa, hukum aja, tapi harus sesuai dengan hukum Allah yang pertama, kemudian apa yang berlaku tidak bertentangan dengan hukum Allah. Oke, kita lanjut. Itu ya, adzan sampai 4 kali la ilaha illallah. Ada itu Pak manuskripnya, Bapak nggak tutup. Ada manuskrip di Mesir. Bahkan ada, saya agak sedih juga, ada mahasiswa Indonesia ahli manuskrip, dia di Mesir, di Kairo, mungkin ada yang di Mesir di sini, justru ingin menghidupkan itu kembali. Wah sayang, Arab Saudi itu jelek, intinya mengkritik, kok itu dibuang katanya. Adzan 4 kali itu kan bagus, itu kan harus dipelihara perbedaan. Wah la ilaha illallah, mau jadi gimana itu Pak? Itulah makanya nanti ada yang garang banget Pak, madhabnya harus Syafi'i, kamu harus Maliki, harus belajarnya fikih ini. Ya nggak apa-apa, belajar pakai fikih apa aja ya, tapi hati kita harus bagus, silahkan, cuma nggak kereng-kereng begitu juga. Loh kamu gaya, kamu langsung ke Rasulullah, Quran Sunnah, kamu emang lebih penting, lebih pintar dari ulama? Enggak begitu, tetap aja yang Quran Sunnah itu pakai perkataan ulama ya, pakai perkataan ulama madhab juga. Nah pokoknya intinya gimana lah caranya Pak Guru, Kiai, Syekh, Ustaz ya, ajarkan kesucian jiwa juga ketika mengajar, biar tidak habis belajar malah jadi keras sekali begitu, jadi beringas ya. Kalau kita pernah begitu, kita perbaiki diri. Pokoknya kita harus menjadi lebih baik dengan belajar, bukan sebaliknya. Belajar tapi jadi kurang ajar. Nah itu. Nah jadi itu Pak. Nah kemudian wa kanat al-yahudu qad a'jabahum idh kana yusalli qibla Baitul Maqdis. Terus orang Yahudi itu orang yang punya pengaruh Pak di Madinah. Orang Aus dan Khazraj itu secara ekonomi, secara senjata itu di bawah keteknya Yahudi masih. Itu perang terus-terusan Pak, ada perang Bu'as itu sebelum Nabi Muhammad datang, itu perang itu sering Pak. Antara Aus dengan Khazraj itu sering Pak perang. Tapi Yahudi sama Yahudi jarang perang. Salah satu sebabnya ya sukuisme itu. Kan ada Pak perang antar suku ya kan, sama-sama suku beda dikit lah ya. Itu juga kadang-kadang perang ya. Nabi Muhammad datang nggak boleh perang begitu ya. Perang itu untuk yang kebenaran, tapi kalau untuk yang begitu nggak boleh. Nah tapi Yahudi itu dibalik itu, salah satunya Yahudi dibalik itu. Kenapa? Yahudi Khaybar secara umum dia itu mewarisi kehebatan Nabi Daud dalam industri baja. Tahu Pak, industri baja, baju besi. Siapa yang bisa buat tank, bisa buat Sukhoi, bisa buat apa, bisa buat Suzuki, Shizuka, Kawasaki, Doraemon, siapa yang bisa buat alat-alat itu tuh maju Pak negaranya. Di Jepang mah sampai ada hotel Bapak nggak usah ada, Bapak masuk ya semuanya robot ya, karena majunya teknologi. Tapi nggak enak juga hidup begitu, makanya jangan menyembah teknologi. Bapak mau begitu? Jadi di Jepang itu ada hotel, nggak ada orangnya, biasa, yang penting bayar, ujung-ujungnya cari duit juga. Nanti buka pintu sendiri, ada yang ngantar kopi sendiri, nanti istrinya juga robot, la ilaha illallah, suaminya juga robot, kan nggak enak hidup begitu. Ya tapi tetap aja ujung-ujungnya harus ada operatornya Pak, menungso juga. Kok Madura jadinya, manusia juga harus ada yang mengendalikan. Nah, seperti itu. Semaju-majunya ilmu pengetahuan, mati lampu dikit bingung sudah, ya nggak? Iya, makanya jangan menyembah teknologi, tapi jadikan sarana saja. Tetap kita harus manusia. Operator utama itu manusia, hatinya. Nah, seperti itu. Ya, orang Yahudi itu komen terus. Jadi selama 1 tahun 4 bulan atau 1 tahun 5 bulan tuh Yahudi itu paling komen. Ya, falamma walla wajahahu qibalal baiti ankaru dzalik. Ketika Nabi Muhammad balik kanan pindah kiblat ya, dari arah selatan menuju utara,
Marah-marah Pak orang Yahudi Pak, buat status di media sosial. Misuh-misuh kata kalau orang Jawa. Marah-marah Pak Yahudi. Kok bisa Pak? Umat Islam yang pindah kiblatnya dia yang marah. Cok bisa? Radikal. Kita dengerin aja. Itu orang-orang Kristen ngomong Islam radikal, profesor bukan Islam menelitinya bohong ya, dibilang Islam jahat. Kita ikut juga. Tapi karena dikasih duit. Proyek penelitian itu, waduh parah. Sama nih Yahudi ngomong begitu, kita ikut Yahudi. La ilaha illallah. Nanti yang ikut Yahudi itu di zaman Nabi ya, orang-orang munafik itu. Lihat. Ankaru dzalik. Yang rame siapa Pak? Di Madinah Pak. Kiblat dipindah yang rame siapa Pak? Orang Yahudi. Opo iki? Sama satu lagi, kita baca riwayatnya dalam tafsir Tabari. Orang-orang yang munafik, itu komennya negatif, ya. Komen orang-orang musyrik yang memang itu punya masalah dengan Islam itu komen juga. Nah, apa komennya? Berapa menit lagi? Udah berkurang, nggak 20 lagi, 5 ya. Aduh 4. Nggak baca. Kita ini Pak di sini. Dalam tafsir Tabari Imam Suddi mengatakan, ya saya ringkas saja. Oke. Jadi mereka secara umum ngomong begini, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Itu ayat Quran juga sebetulnya. Apa sih yang membuat orang Islam itu pindah udah 1 tahun lebih? Kok pindah kiblatnya? Itu apa maksudnya? Ya, nanti kalau orang-orang Yahudi mengatakan agama Islam itu agama buatan Muhammad, agamanya enggak serius. Kok seenak-enaknya dipindah-pindah begitu? Satu. Ya, ketika Nabi Muhammad menghadap Baitul Maqdis, kata-kata orang Yahudi, Islam tuh nggak jelas, kiblatnya masih nebeng. Berarti yang betul Yahudi loh, kiblatnya kiblat kita kok, dia ngikut kita. Jadi betul Yahudi bukan Islam. Itu juga. Ketika dipindah, ngomong lagi, nggak serius, kiblatnya kok dipindah-pindah. Baru dibully dikit udah nggak tahan pindah kiblat. Padahal kalau kata-kata manusia itu nggak akan selesai Pak, ya nggak? Bapak jadi orang baik dimarahin istri kadang-kadang, bapak yang salah ya apalagi tambah dimarah istri, ya atau makanya kata-kata orang kan nggak ada yang menyenangkan kita 100%. Nah itu, yang kan bapak pernah dengar kisahnya ya, tapi itu saya nggak tahu kisah fiktif atau enggak, tapi mungkin aja terjadi. Kisah orang yang bapak sama anak naik keledai, ambil pelajarannya aja itu Pak, betul juga sih kisah itu. Ketika bapak sama anak naik keledai, kata orang-orang, dasar manusia, anak bapak tua muda bodoknya sama-sama, masa keledai satu dinaikin 2, mana kuat. Nah, akhirnya apa? Nak kamu turun. Ya, anaknya ngalah. Dilihat orang lagi, dasar itu bapak nggak tahu kasih sayang, anaknya suruh jalan, bapaknya enak-enak. Oke, gantian, anaknya yang naik, bapaknya turun. Orang komen lagi, dasar anak nggak tahu adab, nggak pernah dididik apa ya? Priben sih. Masa bapaknya suruh jalan. Komen lagi. Terus terakhir apa? Udahlah nggak usah dinaikin. Anak bapak jalan, keledainya jalan, enak ya. Katanya ini manusia bungul. Ini manusia bodok. Masa ada kendaraan nggak dipakai? Mubazir lah. Aduh itu kan, makanya kita nggak usah peduli kata orang, yang penting kita bener. Kalau kita salah peduli kata orang Pak. Tapi kalau kita bener nggak usah peduli kata orang, itu ujian. Karena memang ada orang yang suka komen negatif kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Nah, kemudian, waduh ini pasti 2 menit lagi ini. Di sini diterangkan, qala Zuhair hadatsana Abi Sa'd al-Bara fi hadithihi hadza annahu mata 'ala al-qiblah qabla an tuhawwal rijalun wa qutilu falam nadri ma naqulu fihim. Nah, ini salah satu komen umat Islam yang bagus. Itu bukan menjelekkan Islam. Waduh kasihan nih, ada yang udah mending 1 tahun kiblatnya, udah 1 tahun 4 bulan kiblatnya ngadep Baitul Maqdis, itu gimana sholatnya? Nggak diterima ya. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Ini baru komen umat Islam. Nah, intinya belum saya sampaikan Pak, masih mukadimahnya. Apa sih inti dari hadis itu?
minggu depan aja sebelum lanjut ke hadis berikutnya. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.